Bab 773. Ilmu Pedang Warrior Yang. Rasyalu yang berbicara. Pada saat ini, Rasyalu tidak memiliki penampilan yang lembut dan lemah sebelumnya, tetapi juga tidak memiliki perasaan mendominasi yang tajam. Sangat biasa, sangat tenang, seperti air. Melihat Rasyalu, mata warrior yang berbinar kaget. Kamu sudah mencapai jiwa pedang tingkat 7. Bagaimana bisa? Dia hanya tidak melihat Rasyalu dalam waktu singkat dan pada saat itu, Rasyalu tidak tahu mengenai pedang sama sekali. Sekarang sudah jiwa pedang tingkat ke-7. Rasyalu mengangguk dan berkata, aku punya banyak pertanyaan yang belum dipahami. Mari kita beradu, aku mungkin mengerti nantinya. Pak tuamu bilang dia adalah jenius di ilmu pedang. Pada saat ini, Feroding berjalan di sampingnya. Di sampingnya ada Lesti Qin, Clara Xiao, Sheila King, dan Peona An. Dan di samping Sheila King, ada seorang gadis kecil yang putih dan cantik. Tatapan warrior yang jatuh pada gadis kecil itu dan gadis kecil itu juga menatap warrior yang, mata gadis kecil itu memiliki sedikit rasa ingin tahu dan sedikit kebaikan. Kelly. Begitu suara itu diucapkan, warrior yang sudah tiba di depan gadis kecil itu dan kemudian menggendong gadis kecil itu. Tindakan warrior yang agak kasar, tetapi gadis kecil itu tidak takut, tetapi malah berkata dengan tegas, ayah, ayah. Alasan dia tidak takut bukan karena rasa keintimannya yang alami. Itu adalah Sheila King yang memberitahunya bahwa warrior yang adalah ayahnya sebelumnya. Mendengar ini, mata warrior yang menjadi basah, tetapi wajahnya sudah penuh dengan senyuman. Perasaan menjadi ayah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kakak. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas datang dari luar aula dan kemudian, warrior yang merasa bahwa dia dipeluk oleh tubuh yang halus. Orang yang memeluknya adalah Fanny. Pada saat ini, Fanny tidak kecil seperti sebelumnya, tetapi sedikit lebih dewasa. Kakak, kamu akhirnya kembali. Suara Fanny menangis, tetapi ada senyum di wajahnya. Sejak kematian ibu mereka, di hati Fanny, kakaknya adalah satu-satunya kerabatnya. Warrior yang mengusap kepala Fanny dan kemudian melirik Sheila King dan wanita lain satu persatu dan berkata, aku tahu, selama beberapa waktu ini, kalian pasti khawatir denganku. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa dan aku tidak ingin mengatakan apapun seperti kata maaf, karena kita adalah keluarga dan itu tidak perlu. Aku bukan keluargamu. Feroding yang berbicara. Untuk mengungkapkan kata-katanya sendiri, dia sengaja berdiri di samping dan berpisah dari Sheila King dan yang lainnya. Bibi juga. Kelly yang berkata dengan tegas, Bibi adalah keluarga kita. Setelah mendengar ini, semua orang tersenyum. Feroding menggerakkan sudut mulutnya dan mendekati Kelly Yang. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meremas pipi kecil Kelly Yang dan berkata, gadis kecil, sudah berapa kali aku memberitahumu, jangan panggil aku Bibi, kamu harus panggil aku Tante, mengerti? Alasan mengapa Feroding mengatakan ini karena Kelly yang memanggil para wanita warrior yang, seperti Clara Xiao dan yang lainnya dengan sebutan Bibi. Kenapa? Kelly yang meraih tangan Feroding dengan tangan kecilnya dan berkata, Bibi Fero tidak menyukai ayah ya. Mata Feroding sedikit berkedut, tetapi senyum lembut muncul di wajahnya dan berkata, siapa bilang aku suka ayahmu? Kelly yang menggerakkan jarinya dan menghitung, Ibu, Bibi Xiao, Bibi Qin, Bibi An dan lainnya, mereka semua tahu. Di samping, para wanita seperti Sheila King dan lainnya tidak bisa menahan tawa, sementara warrior yang sedikit malu. Feroding juga tersipu. Dia meremas pipi kecil Kelly Yang,
lalu menatap tajam warrior yang, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Ayah, apakah aku salah? Bibi Ding sepertinya sedang kesal. Kelly yang merasa sedikit sedih. Warrior yang tersenyum pahit, mencium kening Kelly yang dan berkata, kamu ini ya. Pada hari-hari berikutnya, seluruh rakyat benua pendekar hitam di bawah pimpinan Pharaoh Ding menjadi tentara, tentu saja, kecuali Master Setengah Suci, sisanya tidak peduli berapa banyak pendekar hitam itu, semuanya hanya untuk meramaikan saja. Tapi warrior yang dan Pharaoh Ding tidak bermaksud agar orang-orang ini melawan pendekar hitam spesies penentang atau tanah suci. Yang mereka inginkan hanyalah membiarkan semua orang merasakan krisis tersebut. Hanya ketika mereka merasakan krisis dan penindasan yang kuat, banyak orang akan bekerja keras dan merasa putus asa. Pada saat hidup dan mati, potensi seseorang dapat dirangsang tanpa batas. Warrior yang memberikan dirinya liburan 10 hari. Selama 10 hari ini, dia tidak berlatih, dia juga tidak mengatur hal-hal di kota kuno. Dia menghabiskan seluruh waktunya dengan Kelly Yang dan wanita lain seperti Sheila King. Warrior yang merasa bersalah pada wanita seperti Kelly Yang dan Sheila King. Sebagian besar waktunya dilakukan untuk berkultivasi, atau melakukan hal lain. Waktu yang dihabiskan dengan beberapa wanita itu benar-benar sedikit dan dia juga tahu betul bahwa selama waktu istirahatnya, Sheila King dan wanita lainnya pasti sangat mengkhawatirkannya. Tapi tidak ada cara lain, karena jika dia tidak bekerja keras, apa yang menanti mereka adalah kebinasaan. Suatu pagi, warrior yang memeluk Kelly yang di halaman belakang kediaman penguasa kota dan Rasia Lu tiba-tiba muncul di depan warrior yang. Adu pedang. Rasia Lu menatap lurus ke arah warrior yang, tanpa omong kosong yang tidak perlu. Melihat Rasia Lu, warrior yang sakit kepala. Sejak hari pertama melihatnya, wanita ini telah mencarinya untuk beradu pedang setiap hari. Tentu saja, pihak lain tidak bisa menjadi lawannya. Alasan utamanya adalah begitu pihak lain kembali, dia akan mendapatkan sesuatu, lalu dia akan segera mencarinya untuk bersaing dengan pedang, bahkan di tengah malam. Dia secara alami bisa menolak, tapi dia tidak melakukannya, karena bakat ilmu pedang Rasia Lu benar-benar mengejutkannya. Kurang dari 5 hari, jiwa pedang Rasia Lu meningkat dari tingkat 7 menjadi 8. Kecepatan peningkatan ini membuatnya merasa malu dan kaget. Warrior yang menunjuk ke kursi di depannya dan kemudian berkata, "Rasia, duduk dulu." Rasia Lu tidak duduk, tetapi menatap warrior yang. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mencarimu untuk mengobrol. Aku mencarimu untuk mengobrol tentang pedang." Rasia Lu segera duduk. Warrior yang berkata, "Bisakah kamu memberitahuku mengapa jiwa pedangmu meningkat begitu cepat? Dan keterampilan pedang apapun, kamu pada umumnya akan dapat menguasainya dalam sekali atau 2 kali mencoba saja. Kamu juga dapat menguasai sampai ke inti sarinya dengan 3 kali mencoba saja. Aku penasaran dan sangat penasaran." Rasia Lu terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, "Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa aku memiliki afinitas yang tidak dapat dijelaskan untuk pedang. Aku bahkan merasa bahwa aku dapat berkomunikasi dengan pedang. Kamu sangat kuat, apakah kamu tidak memiliki perasaan seperti ini?" Mulut warrior yang berkedut. Kata-kata Rasia Lu ini benar-benar mengejutkan. Karena ketika dia berkultivasi pedang pada awalnya, dia tidak merasa seperti itu. Bahkan bakat ilmu pedangnya tidak begitu bagus. Alasan dia sukses dalam ilmu pedang, selain roh pedang dan pusaran pusat energi, dia juga memikirkan satu hal dan itu adalah karakternya sendiri.
Dia sangat menyadari kekuatan dan kelemahan karakternya. Kelemahannya adalah mudah menyinggung orang, membuat musuh di mana-mana dan mudah menemui kematian. Tetapi kekuatannya adalah ketekunannya. Setelah menentukan satu hal dan jika tidak berhasil, dia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Yang terpenting adalah kondisi pikiran. Dia tidak pernah membuat dirinya merasa terbebani dalam melakukan sesuatu. Saat harus maju, dia akan maju. Saat harus membunuh, dia akan membunuh juga. Poin sederhananya adalah perasaan yang sebenarnya. Dia dapat melihat keinginan perasaannya sendiri dengan jelas, kemudian dia juga mengenali pikiran dan perasaannya sendiri dan akhirnya, dia mengikuti hati nuraninya sendiri. Setiap orang memiliki iblis di hati mereka, tetapi iblis ini telah ditekan karena banyak faktor eksternal. Dengan kata lain, beberapa orang tidak akan mengakui bahwa mereka memiliki iblis di dalam hati mereka. Dan beberapa orang bahkan mengakui bahwa mereka memiliki iblis di dalam hati mereka, tetapi mereka akan menekan iblis itu karena banyak faktor eksternal. Mereka tidak takut menyakiti orang lain setelah melepaskan hasrat iblis ini, tetapi mereka takut setelah melepaskan hasrat iblis ini, hal itu akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, banyak orang akan bersabar, mundur dan menghindar setelah menghadapi ketidakadilan. Orang seperti ini, seiring waktu, akan kehilangan semangat hidup dan tidak hanya semangat hidupnya yang hilang, tetapi mereka akan menemukan berbagai alasan sendiri untuk menjelaskan kelemahan mereka. Orang berbakat sebenarnya sebagian besar bersifat rendah diri. Ketika kamu memiliki kemampuan, dan bertemu dengan seseorang yang lebih lemah darimu, itu disebut alam dan ketika kamu menghadapi orang yang lebih kuat darimu, ini tidak disebut alam lagi, ini disebut kelemahan. Oleh karena itu, ada banyak penindas tapi takut ditindas oleh orang yang kuat di dunia ini. Mengapa? Karena yang lemah mudah ditindas. Warrior yang sudah lama memahami ini, jadi dia tidak akan pernah menahan diri. Mereka yang menindasnya, mengambil miliknya, ingin menyakitinya, dia akan kembalikan semuanya 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali lipatnya. Kebaikan hanyalah untuk orang-orang yang sebenarnya dan di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa disebut orang. Ada banyak jenis ilmu pedang. Ilmu pedang yang dia jalani adalah untuk membunuh dan jika ada ketidakadilan, dia akan membunuh untuk menyelesaikannya. Di depannya, Rasyalu jelas tidak memiliki ilmu pedangnya sendiri, tetapi peningkatan jiwa pedang dan keterampilan pedangnya sangat cepat sehingga hampir membuatnya tidak bisa menandinginya lagi. Setelah berbicara lama dengan Rasyalu, warrior yang menjadi semakin menyadari kengerian Rasyalu. Karena beberapa masalah dalam ilmu pedang, dia hanya menjelaskan awalnya dan kemudian dia langsung mengerti dasarnya. Dan dia juga dapat menjelaskan beberapa wawasan dan pertanyaan khusus. Setelah melihat Rasyalu untuk waktu yang lama, warrior yang tidak berbicara. Rasyalu awalnya sangat tenang, tetapi segera, dia menjadi sedikit tidak wajar, matanya kadang sedikit menghindar dan dia tidak berani berbicara bertatap muka dengan warrior yang. Untuk waktu yang lama, ketika Rasyalu hendak menatap warrior yang mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di depannya sambil berkata, "Ini ada warisan ilmu pedang senior. Aku pikir jika kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi ilmu pedang ini, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat. Di dalamnya ada sesuatu yang ditinggalkan untukmu. Aku belum memeriksa semuanya dan sekarang, ini semua milikmu. Apakah senior itu kuat?" Rasyalu bertanya. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Sangat kuat, sangat-sangat kuat." Rasyalu mengangguk, lalu mengambil cincin penyimpanan.
Dia sangat mengerti bahwa jika warrior yang mengatakan kalau orang itu kuat dalam ilmu pedang, orang itu pasti sangat kuat. 10 hari kemudian, warrior yang memulai latihan dengan gila-gilaan. Setelah 20 hari berlatih terus, ia mencapai alam kaisar tingkat kelima. Saat ini, suatu masalah terjadi di benua pendekar hitam. Karena di kolam naga iblis klan naga akan keluar orang yang menakutkan itu. Orang itu masih belum keluar, tetapi hanya aura yang dia keluarkan langsung menghancurkan klan naga. Bersambung.